Oke, di sini kita akan coba buat dulu folder project ya. Kita masuk ke bagian project. Nah, kemudian kita masuk ke bagian new. Nah, kita akan isikan di sini project untuk membuat box panel. Nah, jadi maksudnya kita membuat folder khusus yang memang isinya adalah project kita. Nah, kita buat new. Kemudian kita next. Nah, ini kita isi nama foldernya, misalkan box panel. Next. Kemudian, tempat foldernya, ini bisa kita isi apakah memang di sini atau di mana. Nah, ini bisa terserah kita ya. Misalkan defaultnya saya di sini di bagian dokumen, kemudian ada inventor, kemudian ada folder box panel. Kalau sudah, kita next. Oke, kita finish. Oke. Nah, kemudian pastikan checklist box panel di sini karena otomatis nanti di sini yang akan kita gambar akan tersimpan di folder box panel. Kalau sudah, kita done. Nah, sehingga kemudian di bagian sini kita pilih menjadi, oke, coba kita lihat ini ya, box panel. Oke, kalau sudah kita membuat gambar di template untuk membuat komponen. Nah, kita masuk ke bagian template metrik. Nah, kita buat sheet metal ya, karena ini adalah box panel. Kita masuk ke bagian sheet metal dalam standar ini milimeter. Oke, kita create. Oke, kemudian kita akan gambarkan sketch 2 dimensi dulu dari bagian belakang box panel berupa persegi. Nah, maka kita masuk ke bagian start 2D sketch. Nah, kemudian kita pilih bidang bagian belakang ya, kurang lebih ini bidang gambarnya. Kemudian kita buat rectangle, misalkan dari sini ya. Oke, kita arahkan dulu bebas, kemudian kita beri dimensi. Nah, kita beri dimensi untuk sisi kanan ataupun sisi ketinggiannya itu 200 mili. Nah, kemudian untuk bagian sini alasnya adalah 170. Oke, seperti itu. Kemudian kita finish. Nah, kemudian kita akan atur untuk ketebalan dari sheet metal. Kita atur ketebalan sheet metalnya di bagian sheet metal default sini. Nah, kita atur menjadi thicknessnya menjadi 1,5. Nah, pastikan kalian men-add checklist ini. Artinya kita bisa mengisi atau mengubah default dari ketebalan sheet metal. Nah, kita isikan menjadi 1,5. Kemudian oke. Nah, kemudian kita akan buat sheet metalnya dari 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi dengan ketebalan sheet metal menggunakan fitur face. Kita klik face. Nah, sehingga di sini akan muncul ya ketebalan untuk sheet metal. Kita oke kan. Nah, kita cek ke bagian inspect, kemudian measure, kita ukur bagian sisi ini ketebalannya. Nah, ini sudah sesuai ya, 1,5. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan buat bendingan, kita akan buat tekukan metal ke arah dalam. Nah, maka kita menggunakan fitur di bagian menu sheet metal, kita pilih bagian flank. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian sisi yang akan kita tekukan, apakah ke bagian belakang ataupun bagian depan. Kalau ke bagian belakang, nah maka kalian pilih sisi bagian belakang ini, edge-nya ya. Nah, maka otomatis dia mengarah ke belakang. Kalau ke depan, nah maka coba kita unseleksi bagian edge yang telah kita pilih, kita shift, kemudian kita klik. Nah, kita unseleksi, kemudian kita pilih bagian edge yang mengarah ke depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi-sisi yang lain, yang bawah, kemudian yang samping kanan. Nah, kemudian di sini kita akan atur untuk jaraknya ke depan itu 100 mili. Kita isikan 100. Nah, kemudian di sini di bagian cornernya dan bagian dari ujung dari sheet metal, nah ini kita akan ubah modelnya ini tidak square seperti ini. Nah, tidak seperti ini ya. Nah, jadi di bagian corner default, nah silakan diatur. Kita ubah dari square ini menjadi linear ya, linear welding. Nah, sehingga bentuknya akan linear seperti ini. Kemudian untuk gap size-nya, nah ini adalah ada celah.
Nah, celah-celah ini memang secara default seperti ini. Karena untuk sheet metal artinya ketika ada metal ditemukan ya kemungkinan di sini ada celah. Nah, celahnya cukup kecil sebetulnya karena ketebalan dari plat ini 1,5. Nah, celahnya ini ya kurang lebih ya seperti itu. Nah, kalau kita ingin memperkecil celah, nah maka kita bisa mengatur di bagian sini meter gap, kita isikan menjadi 0,2. Misalkan celahnya 0,2 mili. Nah, sehingga di sini celahnya akan semakin kecil menjadi 0,2, asalnya 1,5. Nah, kemudian kita oke kan kalau sudah sesuai. Nah, kemudian kita akan tambahkan flank ke bagian dalam ya, menggunakan fitur flank. Kemudian kita pilih bagian dalam yang atas. Nah, kemudian kita isikan jarak ke arah bagian tengah. Untuk flank ini adalah 30. Oke, kita isikan 30. Nah, kemudian kita pilih juga sisi bagian dalam ini, kemudian bagian sisi yang mengarah ke bagian dalam. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita isikan gap size-nya sekarang. Nah, ini 0,5. Oke, kalau sudah 0,5 artinya ini gap size-nya 0,5. Tidak usah terlalu rapat ya, khawatirnya pada saat di bending itu akan sulit kalau terlalu rapat atau 0 begitu ya. Ini dikasih celah 0,5 mili supaya pas ditekuk itu tidak artinya mudah ditegukan secara aktual di lapangan begitu, karena ada jarak 0,5 mili. Kemudian kita okekan dulu. Kemudian kita akan bending ke arah depan. Kita bending ke arah depan dengan jaraknya 5 mili. Nah, kita masuk ke bagian flank. Nah, ini modelnya adalah bagian sini yang measurementnya. Kemudian kita pilih edge-nya. Nah, kita pilih edge-nya adalah bagian depan ya, jangan bagian belakang. Kalau bagian belakang akan masuk ke nah, kalau misalkan pilih bagian sisi ini ya tidak bisa ya, harus bagian sisi yang mengarah ke depan. Oke, saya checklist akan seleksi, kemudian kita pilih bagian sisi yang mengarah ke depan. Nah, kita atur jaraknya menjadi bukan 30 tetapi 5 mili. Oke, kemudian ya kita biarkan gap size-nya seperti ini ya, kita biarkan saja. Kemudian oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan buat bagian engsel di sini untuk pintu dari box panel. Oke, kita buat engsel, maka kita buat sketch di bagian sisi ini. Kita pilih, kemudian create sketch. Nah, kalau sudah create sketch, kita tambahkan ya kotak ya. Kita tambahkan semacam rectangle di sini. Kita buat kotak dengan menggunakan, saya coba menggunakan yang ini, 2 point center. Oke, kemudian kita atur untuk dimensi kotaknya itu kita atur untuk ini ya, ini 8 mili. Kemudian untuk ketinggian kotaknya itu 15 mili. Nah, kemudian kita akan extrude menggunakan 3D model. Kita extrude ke arah depan sebesar 10 mili seperti ini. Kalau sudah, nah ini 10 mili. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita buat fillet di bagian sini, sisi kiri dan kanan. Kita buat fillet ya ke bagian 3D model. Kemudian pilih fillet, kita isikan ini 4 mili. Kita arahkan ke bagian sisi ini dan kanan, nah, sehingga akan terbentuk fillet seperti itu. Klik OK. Nah, kemudian kita buat lingkaran di sini. Kita pilih dulu bagian sisi atas, kemudian kita create sketch.
edit sketch, kemudian kita buat lingkaran di sini menggunakan circle, arahkan ke bagian titik tengah di sini supaya memang ada titik tengahnya, kita arahkan mouse-nya ke bagian sisi lingkaran. Nah, sehingga di sini muncul titik tengah dari filletnya. Kita pilih itu, kemudian kita isikan diameter dari lingkarannya itu sebesar 3,5. Nah, kemudian kita akan extrude lingkaran ini ke atas. Kita extrude ke atas sebesar 5 mili. Oke, kita isikan ini 5 mili. Enter. Oke, kalau sudah, kita akan buat engsel bagian bawah. Oke, ini belum selesai ya. Nah, ini kita harus memastikan kotaknya itu jaraknya relatif terhadap bagian sisi atas dan juga sisi bagian samping kiri ataupun samping kanan. Nah, maka kita akan ubah edit posisi kotaknya. Nah, kita coba klik ini. Nah, kemudian di sini ada edit sketch, kita edit sketch. Nah, ini ketinggalan ya. Nah, jadi kita akan ubah posisi kotak ini terhadap bagian atas itu sebesar 60. Oke, kita buat jarak titik tengah ini ke bagian atas sebesar 60. Enter. Nah, kemudian dari titik tengah ke bagian sini, bagian dalam ke kanan itu sebesar 15 mili. Oke, nah kalau sudah, kita finish. Nah, sehingga ya posisi engsel akan berubah sesuai dengan dimensi yang telah kita berikan. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita akan buat engsel di bagian bawah. Kita akan menggunakan fitur di sini. Fitur rectangular pattern, kita pilih itu. Nah, kemudian kita seleksi bagian yang akan kita perbanyak, yaitu bagian ini. Nah, ini filletnya. Nah, sehingga ini terseleksi warna biru. Kalau kita lihat di bagian kiri, di bagian 3D design terpilih fillet. Kemudian bagian kotaknya extrusion 1, kemudian bagian silindernya. Nah, sehingga ada 3 yang terpilih, extrusion 1, fillet, dan extrusion 2. Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk ke bagian, nah ini yang telah kita pilih itu di bagian feature. Ada 3 feature yang telah kita pilih ini ya. Kemudian kita pilih bagian selection, sehingga garis yang warna biru yang di bawah ini akan berpindah ke bagian yang kita klik. Nah, kita pilih bagian ini, select direction. Nah, sehingga sekarang posisinya adalah kita harus menseleksi arah dari pattern ini. Nah, arahnya adalah sejajar atau ke bawah vertikal searah dengan edge ini, ya, sisi ini. Maka kita pilih sisinya. Nah, sehingga arahnya akan sejajar dengan aksis yang telah kita pilih, ke arah bawah ya, atau ke arah atas. Bisa bolak-balik ya, bisa ke arah atas atau ke bawah. Nah, ini adalah flipnya. Itu untuk mengarahkan ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, arahkan ke arah bawah dengan jaraknya 90. Nah, maka kita isikan di sini distance-nya 90. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya ini proyeksinya seperti ini. Oke, kalau sudah yakin memang sudah sesuai, ya kita klik OK. Oke, kemudian selanjutnya kita akan buat di bagian sirip untuk ventilasi dari box panel untuk sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, maka kita akan buat sketch di bagian sisi kiri dulu ya. Bagian sisi kiri kita buat sketch, pilih sisi kiri, kemudian kita create sketch. Nah, kemudian kita gambarkan ya rectangle dulu. Kita gambar rectangle secara bebas. Nah, kemudian kita atur dimensinya, sisi bagian bawah ini 42, kemudian yang atasnya ini 5 mili. Oke, kemudian kita finish. Oke, ini belum selesai ya. Oke, kita kembali ke yang tadi, kita edit sketch di bagian 7 ini. Nah, sketch 7 kita edit sketch. Nah, kemudian kita arahkan posisi dari kotak ini dari atas
itu sebesar 30 mili. Nah, maka kita buat dimension posisi dari titik tengah ini ke bagian atas, sisi bagian paling atas itu sebesar 30. Nah, kemudian sisi bagian ini dari tengah ke bagian sisi paling kanan itu jaraknya, bukan paling kanan ya, tapi ke ujung saja, ke ujung kiri di sini, ke bagian belakang panel. Nah, kita arahkan ini ke bagian belakang panel sebesar 15. Terlalu kecil ya, 50. Oke, kita isikan ini, kita ubah menjadi 50. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan buat bagian sudut atas ini dari kotak menjadi fillet. Nah, maka kita masuk ke bagian fillet. Kita isikan filletnya 5 mili, kemudian arahkan ke bagian sisi kiri dan atas. Ini terlalu kecil ya. Oke, coba kita ubah sebentar, ini fillet. Nah, itu ya, tadi kita salah pilih, kemudian kita arahkan ke bagian atas, kemudian bagian kanan. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan buat 3D model untuk revolve dari bentuk seperti ini, bentuk sirip. Nah, kita masuk ke bagian 3D model, kemudian kita pilih revolve. Nah, di sini kita lihat satu profil telah terpilih, yang ini yang area biru, kemudian kita pilih aksisnya. Nah, ini yang aktif ya, sisi bagian bawah warna biru, artinya kita sekarang memilih bagian aksis dari revolve. Kita akan revolve ke arah mana? Ke arah sumbu mana? Sumbunya adalah ini. Nah, sehingga akan merevolve searah dengan sumbu yang telah kita pilih. Nah, kemudian sudutnya kita atur menjadi 90. Kita lihat dulu. Nah, ini ke arah dalam ya. Kalau kita lihat warna hijau ini ke arah bagian dalam, kita balikkan ke arah bagian luar. Nah, jadi arahnya kita ubah menjadi ke arah bagian luar seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa, nah ini karena memang proyeksilnya tidak ada, nah maka ini kita ubah menjadi join, nah, sehingga akan terbentuk solid ke arah luar. Oke, kemudian kita buat sketch di sini, create sketch. Nah, kemudian kita akan buat proyeksi geometri dari sisi atas, kemudian yang busurnya, kemudian busur yang bawah, sehingga terbentuk warna kuning ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita buat offset dari sisi yang berwarna kuning tadi ke arah dalam sebesar ketebalan dari plat, yaitu 1,5. Nah, kemudian kita buat garis tertutup. Kita buat garis tertutup dari sini yang telah kita buat tadi ke bagian bawah. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena untuk membentuk close loop ya, artinya area yang tertutup yang nanti bisa kita misalkan extrude ataupun di revolve. Oke, kalau sudah, kita cek. Nah, ini sudah ada ya, kita revolve. Nah, kemudian select profil. Nah, ini pastikan aktif warna biru, select profil, kita pilih profilnya. Kemudian kita pilih select axis. Aksisnya adalah yang ini. Nah, kalau kita lihat, kita akan potong ke arah bagian dalam ya. Nah, maka kita potong saja 180, kemudian ke arah bagian dalam. Nah, kita arahkan, kita flip seperti ini, sehingga akan terpotong sesuai dengan warna yang merah ya, merah kecoklatan. Oke, kemudian kita oke kan. Nah, sehingga akan terbentuk lubang untuk yang ini. Oke, kalau sudah, kita akan perbanyak bagian siripnya. Kita akan perbanyak ke arah bawah dengan total siripnya itu 4 dan jaraknya tiap 10 mili. Oke, kita akan buat menggunakan fitur rectangular pattern yang ini.
Nah, kemudian kita pilih select feature. Kita select feature ini, kita seleksi bagian yang akan kita perbanyak, yaitu kalau kita lihat ini revolution 2, kemudian revolution 1. Ada dua item yang kita pilih, dua feature. Kemudian arahkan, kita pilih bagian select direction. Nah, arahkan ke bagian sisi vertikal. Nah, ini ya, ini sisi vertikal, searah dengan garis yang kita pilih, edge yang kita pilih. Nah, kemudian arahnya kita balik. Nah, jaraknya adalah 10 mili. Kemudian jumlah dari yang akan kita perbanyak itu adalah 4. Nah, sehingga totalnya ada 4. Klik OK. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan buat sirip juga di bagian sisi kanan. Nah, caranya kurang lebih menggunakan fitur mirror. Artinya kita mencerminkan objek yang kita pilih. Nah, kita bisa menggunakan fitur bagian mirror, yaitu yang ini. Nah, kemudian di bagian feature, artinya kita memilih bagian solid yang akan kita cerminkan, yaitu yang ini, kemudian yang bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih mirror plane. Nah, kita lihat, kita akan mirrorkan, kita akan cerminkan terhadap sumbu tengah box ini, bidang tengah box ya, sumbu untuk ya bidang tengah bagian box, bidangnya. Nah, kalau sumbu hanya satu sumbu saja, atau X saja atau Y saja, itu tidak bisa, karena kita mencerminkannya itu untuk benda 3 dimensi, sehingga kita butuh 2 koordinat. Apakah mencerminkan terhadap YZ, XZ, atau XY. Nah, kalau kita lihat di bagian origin, YZ adalah posisi bagian sebidang dengan bidang depan atau belakang, XZ bidang bawah. Nah, XY, nah ini bidang yang kita inginkan, tetapi kita menginginkan bidang ini ada di tengah-tengah box. Nah, maka kita buat plan yang baru. Kita masuk ke bagian sheet metal, kita cancel dulu. Kita buat ke bagian 3D model, kemudian kita pilih plane. Nah, kita akan buat plane baru atau bidang gambar yang baru selain dari yang telah ada, selain dari XZ, XY, dan lain sebagainya. Kita menggunakan fitur ini, offset top plane. Nah, kemudian kita akan pilih offset plane yang akan kita pilih adalah bidangnya adalah bidang yang ini. Kemudian kita isikan jarak dari bidang yang kita pilih, bidang gambar yang baru adalah setengah dari lebar dari box panel. Oke, lebar box panel tadi 170, maka 170 dibagi 2 yaitu 85. Nah, kemudian sehingga akan terbentuk plane yang baru, bidang gambar yang baru dengan jarak 85. Nah, tapi arahnya ke arah bagian kanan. Nah, maka kita isikan di sini menjadi -85. Oke. Nah, sehingga terbentuk plane gambarnya adalah di bagian tengah sini. Ini bidang gambarnya. Bidang gambar yang baru adalah ini, namanya plane 1. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang tadi, kita ulangi ke bagian mirror. Kemudian kita pilih feature, yaitu revolution ini ya. Kemudian yang bawah ada 3 yang terpilih. Kemudian mirror plane, kita pilih bagian yang warna kuning ini. Nah, sehingga sebelah kanan sudah terbentuk proyeksi dari apa yang kita cerminkan. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, kemudian kita hilangkan ini. Nah, caranya di bagian mirror plane. Nah, kalau kita klik, nah ini adalah mirror plane. Kita klik kanan, kemudian kita unchecklist visibility. Nah, sehingga bidang gambar yang telah kita buat akan disembunyikan begitu. Oke, kemudian di sini kita akan buat ventilasi untuk fan ya. Nah, maka kita klik di sini, kemudian create sketch. Nah, kemudian kita akan gambarkan lingkaran di sini. Kita buat dengan rectangle, dengan circle dari sini. Dengan misalkan lingkaran paling dalam itu memiliki diameter 12. Oke, kemudian posisi lingkaran ini kita akan atur dimensi dari titik pusat lingkaran
ke bagian belakang panel. Nah, itu jaraknya 50. Kemudian dari titik tengah ini ke bagian bawah jarak 50 juga. Nah, kemudian kita akan buat offset sebesar 3 mili untuk lingkaran ini ke bagian luar. Kita pilih ini, kita isikan 3 mili. Satu, dua, tiga. Kita akan buat 8 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dimana masing-masing dari lingkaran ini di offset terhadap lingkaran sebelumnya sebesar 3 mili. Oke, kemudian kita akan buat garis bantu di sini. Garis bantu berupa lingkaran dulu dari yang paling atas, lingkaran paling atas kayak di sini, dengan diameternya 3 mili. Begitupun yang di bawah. Nah, kita buat garis bantu 3 mili. Nah, kemudian kita hubungkan dengan line. Oke, kita hubungkan dengan line ke bagian bawah. Nah, begitupun untuk bagian kanan dan lingkaran, potongannya kita hubungkan dengan yang bagian atas. Oke, kemudian kita ubah lingkaran ini menjadi garis konstruksi atau bukan garis utama. Nah, kita ubah lingkaran kecil ini juga yang di bawah, shift klik sehingga kita menseleksi dua entitas, dua lingkaran. Nah, kemudian kita ubah dengan cara mengklik contraction dan ini. Oke, sehingga lingkaran tersebut menjadi garis bantu. Nah, kemudian kita akan perbanyak dengan menggunakan polar array untuk bagian kotak ini. Kita pilih itu, kemudian kita menggunakan circular pattern ya. Oke, aksisnya kita pilih bagian, kita klik aksis, kita pilih bagian titik tengah dari lingkaran. Nah, sehingga akan terbentuk seperti itu. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, kemudian kita akan buat lubang ya untuk ventilasinya. Nah, kita bisa menggunakan extrude ataupun cut. Nah, kita menggunakan fitur yang sudah ada di set metal. Kita masuk ke bagian set metal, kemudian kita pilih cut. Nah, kita bisa pilih cut ya. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing 4 ya. Dan begitupun yang ini. Nah, ini yang kita pilih yang akan kita potong. Oke, kalau sudah kita klik OK saja. Nah, sehingga ini sudah berlubang ya, sudah berlubang. Oke, ini sudah selesai. Ini nanti akan berfungsi sebagai ventilasi dari fan yang ditempatkan di dalam sini. Oke, kemudian kita akan coba tambahkan semacam stiker ya di sini. Kita akan belajar bagaimana kita menambahkan stiker yang memang stikernya itu mengikuti dari bentuk permukaan yang kita pilih. Nah, misalkan kita akan membuat stiker di sini. Nah, maka kita akan buat dulu plane yang memang paralel dengan bidang ini. Nah, kita membuat plane, kita offset from plane, kemudian kita arahkan ke bagian pen sini. Nah, kemudian kita arahkan misalkan bisa dengan cara ditarik panahnya. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira saja ya. Nah, kenapa kita membuat bidang plane ini? Nah, karena kita akan menambahkan gambar di plane yang telah kita buat. Nah, bidang gambar yang kita tambahkan di plane ini nanti akan ditempelkan ke permukaan dari objek 3 dimensi. Oke, kemudian kita masukkan gambar. Kita akan pilih dulu work plane ini, kemudian create sketch. Nah, kemudian kita masukkan gambar di bagian sini, di bagian insert ada image. Nah, kita pilih image. Nah, kemudian
kemudian nah silakan dipilih, dicari gambar yang memang kita inginkan itu di mana. Oke, misalkan di sini sudah ada gambar yang memang kita siapkan untuk stiker. Ada Danger 2, ada Danger biasa. Oke, kita misalkan pilih bagian yang ini, gambar warning di sini. Kemudian kita open, kita tempatkan di sini secara bebas dulu saja. Nanti kita bisa pindahkan, kita move. Oke, kalau sudah kita akan coba perkecil gambarnya dengan cara ya mendrag bagian ujung dari gambar. Kemudian kita pindahkan. Oke, ini tampilan depan ya. Oke, misalkan di sini. Oke, kemudian finish kalau sudah. Nah, kemudian kita akan menggunakan perintah yang namanya di call di sini. Kita akan menempelkan stiker ini ke permukaan yang kita pilih. Nah, namanya fitur di call. Oke, kita masuk ke bagian 3D model, kemudian kita pilih di call. Nah, image-nya sudah terpilih satu di sini ya. Ini image-nya. Nah, kemudian face-nya kita pilih. Pertama kita akan pilih face yang, nah kita select dulu, select face sehingga di sini warna biru. Kita pilih face yang ini, kemudian oke. Nah, sehingga akan nempel pada face yang kita pilih. Oke, kemudian kita akan membuat stiker di sini ya. Artinya kita menambahkan stiker yang sama, tetapi kita akan memilih face permukaan yang kita tempelkan untuk bagian lengkungan yang di sini, untuk lengkungan dari lovernya, dari sirip ventilasinya. Oke, maka kita masuk ke bagian membuat sketch lagi ya. Kita buat sketch di workplane 2, create sketch. Nah, kemudian kita akan kopikan gambar sebelumnya. Nah, gambar sebelumnya di sini bagian sini di call sketch 1, ada image 1, kita kopikan, Ctrl+C, kita paste di sini, kita paste. Nah, sehingga akan muncul image 3. Nah, kita pindahkan, berimpit dengan warning yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan bahwa ini terimpit ya, kira-kira ya. Nah, kemudian kita finish. Nah, kemudian kita pilih di call. Nah, kemudian kita select face. Face-nya kita select bagian yang di sini. Oke. Nah, sehingga akan ya menempel seperti itu. Oke, kalau sudah, kita akan coba hilangkan bidang plan ini yang telah kita gunakan ya, supaya memang tidak menghalangi dalam menggambar nanti. Oke, kita klik work plane, klik kanan, kemudian visibility-nya kita nonaktifkan. Nah, sehingga akan hilang seperti itu, akan tidak terlihat. Oke, sudah selesai untuk ini. Kemudian kita masukkan materialnya. Nah, kita masukkan materialnya berupa misalkan aluminium ya, aluminium saja, misalkan aluminium yang ini 6061. Kemudian kita pilih bagian aluminium flat. Nah, ini ya, aluminium flat. Oke, ini sudah levelnya sudah terpilih aluminium flat. Oke, kalau sudah, kita save saja ini sebagai part 1-nya, part 1 dari case. Kita save ini case ya, namanya case, part 1 dari cashbox panel. Oke, kemudian kita akan buat bagian kedua, komponen kedua, yaitu kita akan membuat pintu panel. Nah, maka kita masuk ke bagian new, kemudian kita pilih sheet metal dalam bentuk mm, kita create. Kita buat 2D basic sketch-nya, kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita buat rectangle dari titik pusat koordinat ke arah bebas ya, ke arah luar. Kemudian kita tentukan dimensinya, yang bagian alas ini kita isikan 140. Nah, kemudian tingginya 180. Nah, kita lihat. Oke, kemudian kita masuk ke bagian sheet metal. Kita tentukan ketebalan dari sheet metalnya menjadi 1,5. Ini seperti tadi ya. Nah, ini kita unchecklist, kita isikan 1,5. Kalau tidak di unchecklist, maka kita tidak bisa mengisikan ketebalan ini. Kemudian oke. Nah, kemudian kita pilih face,
kita oke. Nah, sehingga di sini akan terbentuk ketebalan dari sheet metal dari rectangle yang telah kita buat. Oke, kemudian kita akan buat flank atau bengkokan, tekukan ke arah dalam, ke arah case. Nah, kita akan pilih bagian sisi ini. Oke, ada 4 sisi yang kita pilih. Juga bagian sini. Oke, kalau sudah, kita akan terkecil celahnya menjadi 0. Grid size-nya kita isikan di sini ya, di corner default kita isikan ini 0,2 mili. Kemudian di bagian corner setting, nah di bagian pojok sini kita ingin mengubah dari square, dari persegi ini kita ubah menjadi linear. Oke, kalau sudah, nah kemudian ini sudah selesai. Oke, mungkin kita cek lagi ya. Kita pilih flank, kita klik kanan flank, kemudian edit feature. Nah, di sini kita belum mengisikan distance-nya. Nah, kita isikan 15 saja. Kita isikan 15, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga bendingan ini, tekukan ini jaraknya 15 begitu ya, tidak terlalu panjang. Ini untuk pintu. Oke, kalau sudah kita akan buat pasangan engsel dari case ya. Nah, kita akan buat di sini, kita pilih create sketch. Nah, kemudian kita akan buat rectangle ya. Kita buat rectangle. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita buat rectangle yang nempel ke bagian sini. Dan kita akan secara bebas, kita atur dimensinya. Untuk bagian alasnya ini 8. Oke, tingginya 20. Kemudian jarak dari rectangle ke bagian sisi atas itu ada jaraknya. Misalkan kita tentukan di bagian dari atas ini ke bagian bawah dari kotak sebesar 45. Oke, kemudian kita akan buat extrude ya. Kita akan extrude ini 10 ke arah luar. Nah, kita masuk ke bagian 3D model. Ini sudah ya. 3D model kita extrude. Oke, 10 ke bagian luar. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian kita akan buat fillet di sini. Kita buat fillet. Bagian 3D model fillet kita isikan di sini 4. Pilih. Kita pilih edge-nya adalah yang sisi kiri, sisi kanan untuk bagian depan. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan buat lubang di bagian bawah dari ini, karena sebagai pasangan dari engsel di bagian case-nya. Nah, kita pilih bagian permukaan bawah engsel, kemudian kita klik create sketch. Oke, kita buat lingkaran circle, kemudian arahkan ke bagian sini, ke bagian dari busur lingkaran yang atas yang fillet, sehingga akan muncul titik tengah dari lingkaran yang ini. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita isikan 4 mili. Nah, kemudian akan kita extrude ke bagian dalam dari engsel. Extrude cut ya, akan kita potong menggunakan extrude cut. Kita masuk ke bagian 3D model, kemudian kita pilih extrude. Kita pilih extrude cut. Nah, sehingga akan otomatis ke bagian dalam. Nah, kita tentukan distance-nya itu sebesar 5 mili. Sesuai dengan pasangan dari engsel di bagian case. Oke, sehingga ini sudah 5 mili. Kita coba cek lagi, extrusion, klik kanan, edit feature. Nah, ini ya 5 mili. Oke, kemudian kita akan buat engsel di bagian bawahnya dengan cara mengkopikan, menyalin yang atas ke bagian bawah. Nah, kita tidak menyalinnya dengan copy, tapi dengan rectangular pattern. Kita pilih itu, kemudian select feature. Nah, ini ya select feature, kita seleksi bagian 3D dari
engsel, yaitu ada extrusion 1 ini ya, kemudian fillet, kemudian terakhir adalah lubangnya. Nah, sehingga di sini terpilih tiga entitas. Nah, kemudian kita pilih select direction, kita klik sehingga select direction menjadi warna biru bagian bawahnya, garisnya. Nah, kita arahkan ke bagian yang memang sejajar dengan edge atau sisi garis yang ini, ataupun yang ini juga bisa, yang ini juga bisa. Oke, misalkan saya pilih garis yang ini karena sama saja. Nah, kemudian kita arahkan ke arah bawah, ini yang warna hijau ke atas, kita arahkan, kita flip dengan menekan tombol ini. Nah, kemudian kita arahkan ke bawah sebesar jaraknya 90 mili. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Oke, ini sudah. Kemudian kita tambahkan ke bagian untuk di sini ya, untuk pintu, untuk kunci dari pintu, kita pilih bidang ini, kita create sketch. Oke, kita akan buat slot. Oke, kita menggunakan yang ini, center to center, kita pilih misalkan dari sini ke bawah jaraknya 15 mili. Nah, kemudian kita arahkan dulu secara bebas. Kita atur dimensinya untuk jarak dari sisi kiri ke kanan itu misalkan kita ubah jaraknya menjadi 12. Oke, kemudian kita tentukan titik ini ke titik tengah. Nah, ini ya titik tengah dari garis itu, misalkan kita isikan 0. Nah, sehingga posisinya ada pas di tengah-tengah, ini titik tengah dari pintu, dari simetri dari pintu. Oke, kemudian atau bisa juga kita menggunakan fitur yang di sini ya, coincident. Jadi bukan coincident tapi horizontal. Nah, jadi posisinya itu memang horizontal terhadap garis ini, itu bisa juga. Nah, untuk sementara kita pakai yang ini, kemudian kita tentukan jarak, kita menggunakan dimension. Jarak dari titik tengah ini ke bagian paling kanan jaraknya adalah 25. Oke, kalau sudah, kita akan lubangi. Kita buat lubang dengan menggunakan fitur sheet metal, kemudian kita pilih cut. Oke, nah sehingga ini sudah terbentuk lubang kunci ataupun lubang untuk tarikan pintu. Oke, kalau sudah, kita akan tempatkan di sini simbol danger, simbol bahaya tegangan tinggi ya. Kita tambahkan stiker, maka kita pilih ini, kita create sketch. Oke, sebelum kita create sketch, nah kita tidak bisa membuat sketch langsung di sini, tapi kita harus buat dulu plan di depan pintu. Oke, nah maka kita buat dulu plan, kita pilih offset from plan, kita pilih plannya adalah plan pintu, depan pintu, kita pilih ini, kita offsetkan ke kanan, kita tarik panah ini ke kanan, intinya dikasih jarak ya, misalkan seperti ini. Oke, nah kemudian kita create sketch di bagian bidang yang telah kita buat, yaitu yang ini. Kita klik itu, kemudian kita create sketch. Nah, kita tambahkan image, gambar ya. Nah, kita tambahkan misalkan ini gambar bahaya tegangan tinggi, kita open. Nah, kita tempatkan misalkan di sini. Oke, kemudian kita perkecil. Oke, ini bebas ya. Jadi kira-kira saja posisinya ada di tengah. Oke, misalkan seperti itu. Ini hanya bebas dulu saja. Nah, kemudian kita tempatkan sedikit di atas, finish. Nah, kemudian kita decal, kita tempelkan stiker tersebut ke bagian pintu. Nah, kita menggunakan 3D model, kemudian pilih decal, select face nya adalah yang ini. Oke, nah sehingga stikernya sudah nempel ya pada pintu. Oke, kalau sudah,
kita sembunyikan work plan-nya. Plan ini kita sembunyikan dengan cara work plan 1 kita klik kanan, kemudian kita uncheck list yang visibility. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini, mungkin kita tambahkan bisa jadi ada keterangan ataupun seperti nameplate ataupun nama, begitu nama perusahaan atau terbuat atau dibuat oleh siapa gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini nama, kemudian kita emboss ataupun sebaliknya kita demboss atau membuat tekukan dari kata-kata. Nah, maka untuk sekarang kita akan coba di emboss saja, membuat huruf timbul di bagian sheet metal ini. Nah, maka kita akan kita buat dulu sketch pada work plan tadi ya, work plan 1. Nah, ini kita create sketch. Oke, kita tambahkan teks. Ini tampilan bagian kanan supaya tegak lurus. Kita tambahkan teks. Di sini. Kemudian ya misalkan di sini oleh, nah ini silakan diisikan nama kelas. Oke, kemudian kita okekan. Oke, kita buat emboss di sini. Kita akan coba edit, kita perbesar untuk teks ini. Kita klik kanan teksnya, kemudian kita edit teks. Oke, kemudian kita seleksi ini, kita perbesar dari 3 menjadi kita isikan 5 mili. Oke. Nah, kemudian kita rapikan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita buat embossnya. Nah, maka masuk ke bagian 3D model, kita pilih emboss. Nah, di sini kita pilih untuk profilnya. Nah, kita klik bagian nama dan kelas ini. Kita klik teksnya. Kemudian depth-nya kita tentukan 1 mm saja dan arahnya. Nah, ini arahnya ke bagian depan. Nah, ini maksudnya kita tempelkan ke arah mana. Nah, maka teks ini kita arahkan ke bagian pintu. Nah, maka kita flip di sini ya, supaya teks ini ditempelkan ke arah pintu. Teksnya nempel di pintu. Ya, intinya panahnya ini seolah-olah menunjukkan arah penempelannya kemana. Dan kita menempelkannya ke di sini, ke pintu. Oke. Nah, sehingga di sini sudah terbentuk embossnya. Gitu ya. Ini embossnya seperti itu. Begitupun kalau menggunakan teks yang memang menekuk ya, demboss, sebaliknya dari emboss. Oke, kalau sudah kita ubah materialnya menjadi aluminium seperti biasa bagian atas yang ini. Kemudian ini aluminium flat. Oke, sudah ya, aluminium flat. Nah, kita save ini sebagai pintu box panel. Kita save. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk ke bagian assembly. Kita pilih new. Kemudian kita pilih assembly untuk standar dalam milimeter yang ini. Kita create. Nah, kemudian kita tempatkan. Pertama kita tempatkan case yang utama. Kemudian kita tempatkan di bagian titik koordinat utama. Maka kita groundedkan, artinya kita tempatkan secara fix, tidak bisa kita ubah posisinya, tidak bisa kita pindahkan, tidak bisa kita move untuk komponen pertama. Nah, caranya kita klik kanan, kemudian place grounded at origin, artinya kita menggroundkan, menempatkan pada titik origin, titik koordinat utama. Nah, seperti itu. Sehingga ini tidak bisa kita geser-geser ya, karena ini sebagai titik fixnya. Ya, di sini lambangnya adalah dot berwarna hitam full, artinya tidak bisa kita geser-geser, tidak bisa kita move. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kita tambahkan tadi ya komponen yang kedua, yaitu pintu box panel open. Nah, kita tempatkan bebas, misalkan di sini. Oke, kemudian kita akan memasangkan antara pintu dan box panel ya. Nah, kita pasangkan dengan menggunakan constraint. Oke, pertama kita pasangkan, kita akan memasangkan sumbu dari mail dari ini
dari engsel sehingga terbentuk sumbu yang warna merah ke atas vertikal. Kita pilih ini, dipasangkan dengan sumbu dari lubang lingkaran di bagian pintu engsel ini ya. Nah, sehingga akan memasangkan konsentrik sesumbu. Oke, kita klik OK. Nah, sehingga ini kalau kita geser-geser, dia hanya bisa menggeser ya, berputar ataupun ke atas, tidak bisa geser ke kanan atau ke kiri karena ini sudah dibatasi satu sumbu atau konsentrik, lubangnya konsentrik. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita gerak-gerakan ya pasti ini konsentrik bagian engselnya. Nah, supaya ini nempel, tidak bisa kita gerakan ke atas atau ke bawah, nah maka kita perlu memasangkan antara yang ini ya, permukaan atas dari engsel dengan pasangannya, yaitu di dalam engsel ini. Nah, maka kita pilih constraint, kemudian kita pasangkan, kita pilih face dari male dari engsel ini, kita klik. Nah, dipasangkan itu nempel atau terkunci dengan di bagian dalam dari engsel yang ini ya, jadi yang lingkaran ini dipasangkan dengan lingkaran yang pintu. Nah, itu ya, kita pilih. Nah, sehingga dia akan nempel. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga kalau kita lihat, nah ya, oke, kita lihat. Nah, kalau kita geser, nah ini kita hanya bisa menggeserkan berputar saja, tidak bisa kita geserkan ke atas ataupun ke kanan atau ke kiri, yang bisa hanya diputar gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian tinggal di rendering ya, tinggal di render untuk melihat bentuknya seperti apa kalau sudah di rendering. Oke, coba kita lihat ke bagian view, kita akan render seperti ini. Oke, kemudian di sini kita jangan lupa supaya ray tracing ini aktif, maka visual stylenya kita ubah menjadi realistik. Artinya kita bisa merender dengan namanya fitur ray tracing. Kemudian ininya default lighting, ini silakan bisa dipilih secara bebas, bisa one light, two light, ataupun misalkan bottom boot ya. Nah, kemudian kita ray tracing ya, sehingga bentuknya seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat, mungkin ini saya save dulu, Ctrl S, ini save. Kita lihat. Oke, ini untuk tampilannya ya setelah di rendering. Nah, kemudian kalau kita seandainya ingin mengubah, ya saya mungkin nonaktifkan dulu ray tracingnya. Misalkan nama kelas ini kita ingin dikasih warna ya, nah maka di bagian sini, bagian emboss, kita bisa mengedit feature. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih ya, misalkan warnanya apa, apakah memang warnanya ataupun materialnya ya. Misalkan gold metal. Oke. Nah, maka ini ya ada warna keemas-emasan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat lagi, ini aluminium flat. Oke. Kemudian ini juga sama ya, aluminium flat. Oke, di assembly juga. Nah, ini assembly-nya. Oke, seperti itu ya.